Salam. Salam semuanya Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saat ini kita kembali bersyukur buat kasih Tuhan kepada kita. Terlebih juga sepanjang minggu ini kita boleh diberkati sehingga kita boleh datang di tempat ini, di tempat kudusnya yang kudus ini. Kita boleh datang dan kita boleh mempersembahkan tubuh dan jiwa roh kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Dan saat ini kita mau serahkan hati kita mau menyerahkan
Tuhan Yesus, kami tidak tahu dimanapun mereka berada, namun kami percaya Engkau adalah Allah kami yang maha tahu. Engkau tahu dimanapun jemaatmu berada. Jika mereka di perjalanan Tuhan, Engkau tibakan di tempat ini. Dan jika mereka Tuhan sedang di rumah Bapa, Engkau ingatkan mereka Tuhan. Engkau jamah pintu hati mereka Tuhan, agar di lain waktu minggu depan kami boleh berkumpul bersama-sama memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau juga melihat Bapa yang baik. Inilah suatu kerinduan pergumulan kami kepadamu ya Bapa. Engkau melihat masih banyak bangku-bangku yang kosong di tempat ini yang kudus ini Tuhan. Jamah Bapa yang baik, jamah umatmu dimanapun mereka berada. Engkau kirimkan jiwa-jiwamu, jiwa-jiwa umatmu Tuhan di tempat ini, agar semakin hari tempat ini, rumahmu ini Tuhan dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru, jiwa lama diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat kami saat ini yang sedang mengambil bagian pelayanan siang hari ini. Kau urapi kami Tuhan, baik singer, bahkan pemimpin pujian, bahkan pemain musik Tuhan. Engkau berkati kami senantiasa, agar kami menjadi senada seiringan, menjadi simfoni yang berbau harum dan berkenan di hadapan Tuhan hingga pelayanan kami saat siang hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Roh Kudus. Inilah ibadah kami saat siang hari ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan ketika kami mau bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, banyak roh-roh jahat, roh-roh di udara, roh-roh yang melayang, roh ngantuk, roh apapun itu bentuknya Tuhan, yang tidak berasal daripada Tuhan. Dari tempat ini kami bersatu hati, kami patahkan, kami halau, kami tengging di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kuasa Roh Kudus Allah boleh bekerja di tengah-tengah kami saat siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Inilah ibadah kami, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan, hingga nanti selesainya, nama-Mu semakin dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan awali ibadah kami. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya.
Roh Tuhan memenuhi hati kami semua, sehingga penuhlah hati kami dengan damai sejahtera yang dari Tuhan ketika kami mendengar firman. Kami siapkan hati kami mendengar firman Tuhan, dan Roh Kudus berbicara atas kami. Kami duduk diam mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Yang percaya akan diberkati Tuhan sama-sama katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam. Haleluya. Haleluya. Senang Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita ada di rumah Tuhan ini hari ini untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam pujian penyembahan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk mengenang kembali gereja kita GPD Kabar Sukacita ini, kilas balik sedikit tentang sejarah gereja kita. Februari tahun 2016 kita mulai pelayanan ini. GPDI awalnya adalah GPDI Sola Gracia. Kemudian tahun 2017 oleh kemurahan Tuhan dan oleh karena ada satu keluarga jemaat yang mendorong untuk membeli pertapakan gereja dengan menggadaikan emasnya di Pegadaian. Dan akhirnya waktu itu kita DPI tanah ini, tanah gereja ini 10 juta, dan jadilah tanah gereja ini. Kemudian seiring waktu Bapak Ibu kasih Tuhan, 2018 kita mulai pembangunan gereja ini, dan 2019 juga Tuhan tolong kita dengan mengirimkan seorang yang mengasihi Tuhan untuk membantu gereja ini, Ibu Selvi Wongkomo dari Australia, membantu kita menyediakan bahan bangunan, sementara biaya tukangnya dibebankan ke kita sebagai jemaat. Dan puji Tuhan 2019 akhir gereja ini selesai, 2010 kita pergunakan gereja ini sampai sekarang, puji Tuhan. Nah, kita seperti yang kita tahu bersama, dari antara kita mungkin ada jemaat yang dari awal mengikuti ibadah ini, bagaimana pertumbuhan jemaat, mulai dari 7 orang ibadah, 5 orang, 7 orang, kemudian kita ada seperti sekarang. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, kita juga lihat pertumbuhan di daerah kita ini. 2016 saya ke tempat ini membuka pelayanan di Jalan Baru ini, khusus untuk Jalan Baru Batu Mardinding ini. 2016 saya kemari dan saya masih lihat tiap sudut dari Jalan Baru ini penuh dengan kafe. Iya, kayak kita mulai dulu di Simpang 3 sana, itu gereja yang kita pakai itu dulu ex-KP dulu, disewa orang untuk KP dan kita sewa untuk gereja. Depannya KP, belakangnya KP, samping kiri KP, samping kanan KP. Jadi kalau sudah mulai jam 3, sudah mulailah ribut musik jam 3 sore sampai jam 6 pagi. Kadang berantem lagi orang di depan gereja itu, ribut. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu oleh kemurahan Tuhan, seperti yang kita lihat sekarang ini, dulu hutannya ini, lubang-lubang jalannya. Tapi tahun 2017 setelah bupati kita naik, terpilih, jalan ini dibagusi. Kemudian pelan-pelan pertumbuhan pembangunan sudah kemari, dan seiring waktu juga memang karena padatnya penduduk yang berbisnis kafe juga sudah pindah haluan, pindah tempat. Puji Tuhan lah untuk semua itu. Nah, itu sekedar kilas balik pelayanan kita Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu bahwa gereja ini tidak jadi serta-merta, dan gereja ini tidak serta-merta kemudian ada dan bisa begini, bukan. Ini semua melewati proses, dan kemudian Tuhan dinyatakan melalui proses-proses itu. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Kalau sudah ketemu, saya undang kita bangkit berdiri.
untuk kita membaca firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Baik, sudah ketemu. Pada hitungan yang ketiga sama-sama kita akan baca. 2, 3, ya. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya akan ulangi baca firman Tuhan ini. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan kepada diriku sendiri dan kepada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui apa yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, seperti kita tahu bersama bahwa jemaat surat ini adalah merupakan surat pengembalaan dari Paulus kepada jemaat di Korintus, dan secara khusus Paulus menyoroti masalah yang terjadi di jemaat Korintus. Masalah yang terjadi di jemaat Korintus adalah jemaat itu sudah menjadi terkotak-kotak. Kenapa terkotak-kotak? Karena di dalam jemaat itu terbagi dari beberapa pemahaman, dan dari pemahaman itu mereka membagikan diri menjadi beberapa bagian. Ada yang bilang mereka adalah bagian kelompok dari pengikut Petrus, ada yang bilang mereka adalah pengikut Paulus, ada yang bilang mereka pengikut Apolos. Lalu kemudian ada juga yang bilang mereka langsung pengikut Kristus. Ya, sama seperti sekarang Bapak dikasih Tuhan. Situasi gereja sekarang pun sama. Ada yang bilang kalau tidak di PDI tidak masuk surga. Ada yang bilang kalau enggak gereja itu enggak masuk surga. Ada yang bilang begini, ada lagi yang langsung ke surga. GTDI, Gereja Tuhan di Indonesia. Jadi Tuhan ini bergereja. Ya, macam-macam. Nah, kemudian Paulus menyoroti itu bahwa terjadi perpecahan di kalangan jemaat Korintus, bahwa mereka membagi diri mereka. Yang lebih parah dari situ sebenarnya adalah dikemukakan di pasal 4 ayat yang lain nanti. Apa yang mendasar dari semua itu? Yang mendasar dari semua itu adalah terjadi kesombongan rohani di kalangan jemaat Korintus. Kesombongannya adalah menganggap diri mereka lebih penting daripada orang lain, daripada yang lainnya. Itu masalah yang sangat serius. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bahwa di jemaat Korintus itu terbagi menjadi beberapa bagian, dan dari bagian-bagian itu kemudian yang disoroti oleh Paulus adalah bahwa kemudian terdapat di dalam jemaat itu satu roh yang begitu menguasai jemaat itu, mengakibatkan jemaat terpecah. Dan masalah sebenarnya adalah itu dikerjakan oleh salah satu pekerjaan roh jahat, yaitu roh kesombongan. Kenapa? Karena ayat ini menjelaskan dengan jelas, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Perhatikan Bapak kasih Tuhan, ketika kita menganggap diri kita lebih daripada orang lain, sebenarnya itu adalah kesombongan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan dalam Kristus, Paulus perlu menyoroti itu, dan kemudian dia menyebutkan di awal suratnya pasal 4 ini, di awal pasal 4 ini ditulis ayat yang kedua dikatakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan kepada diriku dan kepada Apolos. Jadi artinya Bapak kasih Tuhan, Paulus menegur dirinya dan juga menegur Apolos. Siapa Apolos? Siapa Paulus?
Paulus adalah seorang yang dahulu disebut Saulus, kemudian dia menganiaya Stefanus sampai akhirnya di depan matanya Saulus Stefanus mati. Kemudian dia mendapat surat kuasa dari Mahkamah Agama pada waktu itu untuk menangkap setiap orang percaya dan memasukkannya ke dalam penjara. Dan Paulus ini yang dahulu Saulus, dia adalah pembenci Kristus. Berdasarkan kebenciannya itu, dia mengambil surat dari Mahkamah Agama untuk mengejar orang-orang percaya sampai ke Damsyik. Dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus kemudian bertemu dengan Yesus. Dan pada waktu itu, sampai Paulus terjatuh, dia melihat sinar yang amat terang. Dan sinar itu membutakannya selama 3 hari. Lalu setelah itu hidup Saulus diubahkan. Kemudian dia mengubah namanya menjadi Paulus. Dan sebagai seorang Paulus yang kemudian disebut Rasul Kristus, dia berjuang untuk Injil sampai masuk penjara. Bukan saja masuk penjara. Menurut sejarah Alkitab, Paulus ini mati disalibkan terbalik. Dicambuk 50 kurang 1, 50 kali kurang 1. Berarti 49 kali. Yesus dicambuk 50 kali, Paulus merasa tidak layak dicambuk 50 kali. Dia meminta dicambuk 50 kurang 1. Siapa Apolos? Apolos ini kemudian yang dipilih oleh rasul-rasul menjadi penatua. Dan oleh kemurahan Tuhan dia dipenuhi roh, kemudian dia menjadi rasul. Baik Paulus dan Apolos adalah orang-orang yang mempunyai latar belakang pendidikan teologi yang sangat mumpuni. Artinya mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan yang sangat mahir berapologet. Keren kali ya apologet, kayak di ngajar aku. Maksudnya mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang mahir menjabarkan firman Tuhan. Baik Taurat maupun Injil. Mereka begitu menguasainya sehingga oleh pengaruh kedua orang ini membuat jemaat ini terpecah. Sebetulnya hamba Tuhan ini tidak mengendaki demikian, tetapi pada kenyataannya jemaat menjadi terbagi. Dan itu dikerjakan oleh iblis. Terjadi kesombongan. Kalau kita belajar misalkan pasal 4 ini Bapak kasih Tuhan, mulai pasal ayat 6 misalkan, maka kita akan dapat melihat apa itu jenis kesombongan. Nanti dari sini kita melihat sudah masuk di mana kita. Apakah kita tergolong jemaat yang sombong juga? Kita baca ayat 7 misalkan. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau mau menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saya suka pertanyaan di atas sekarang. Siapakah yang menganggap dirimu penting? Seminggu yang lalu anakku si Demetrius, dia bilang begini sama kakaknya. Kakaknya namanya si Kesha itu yang megang opernya. Dia bilang, Kesha, apa kata si Kesha? Kau tak penting. Terkejut aku. Kupikir-pikir, iya benar juga, nggak penting juga si Kesha ini. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, Alkitab bilang begini, siapakah yang menganggap dirimu penting? Kesombongan terjadi ketika kita menganggap diri kita penting. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan dan Kristus, di adat kita orang Batak diatur dalam Dalian Natolu, jelas itu ya. Manat mardongat tubuh, elek marburu, soba margulahu ulah. Nah kalau di pesta itu kelihatan.
Ada istilah adat kita bilang begini, satongan di langit, hula-hula. Cuma mau bagi langit. Bagaimana cara mau bagi langit? Kemudian ketika kita masuk di acara-acara adat, ternyata benar. Ketika kita punya pesta, maka yang punya peranan penting adalah hula-hula kita, tulang kita. Sudah iba hula-hula, mulai saya tulang robot sampai itu tulang robot. Nggak tahu aku menjabarkan. Mulai mata ni hari, satu mata ni air. Menjadi penting. Kemudian Bapak kasih Tuhan dan Yesus. Ada istilah orang Batak begini, dangadong ulau nasi kop. Ngerti artinya? Enggak ada acara adat yang sempurna. Biasanya selesai adat selalu ada pertikaian. Anggota ala di jambar ala di ulus. Kalau bukan karena jambar karena ulus. Hula-hula mau disihir. Apalah ama hula-hula na rorobot, tulang na rorobot. Lah so dilihat dia osang-osang na. Lah amma dilihat ulus na nasosasiawan. Inilah ulus yang dikasih. Kenapa itu terjadi? Karena merasa diri penting. Bagi orang Batak, saya masih belum pernah lihat bunuh-bunuhan karena adat. Belum pernah lihat. Tapi maaf ini ya. Bagi kita yang dari Gunung Sitoli, itu bisa bunuh-bunuhan karena adat. Bisa. Kenapa? Karena merasa tidak dipentingkan, karena dia merasa penting. Ingat bahwa ketika kita merasa diri kita penting, maka di situ roh kesombongan sangat menyusup. Di gereja pun ini terjadi. Ini pun terjadi. Satu kali saya pernah kunjungi satu gereja, dan di gereja itu Sintua mengundurkan diri. Kebetulan mereka ketemu orang pula itu. Lalu dibawa pendetanya itu laku ke situ. Ini di Sedempuan, bukan Kapal di Tengah. Dan bukan gereja GPI, bukan gereja GPDI, walau Pantai Kosta juga. Lalu oleh pendetanya saya diajak ke temu dengan Bapak Sintua ini, yang pioner di gereja itu. Dia adalah merupakan orang pertama yang menjadi jemaat di gereja itu. Jadi angkat menjadi Sintua dan dia keluar menjadi Sintua, mengundurkan diri. Lalu saya dibawa ke situ. Kebetulan karena saya, mamak saya bertemu orang, berarti hula-hula aku situ orang, si Jalus Jabbar. Ketika saya bicara, saya tanya kenapa? Dia bilang begini, pendeta ini tidak hargai aku. Loh, kenapa rupanya? Tulangku bilang, akunya pembuka gereja ini. Tahu kau Amang? Belum ada jemaat, aku sudah jadi jemaat. Belum ada gereja, aku sudah jadi jemaat. Tapi pendeta ini nggak kasih jadwal aku berjamita. Amang perlu berjamita gitu. Penting kali rupanya hotel. Kalau punya merasa penting hormat, besok aku pun disikap sebanyak kita untuk bagaimana? Kenapa? Karena dia merasa penting. Kalau kita belajar sejarah gereja karismatik, gereja aliran itu sudah 100 lebih gereja aliran. Induknya cuma satu. Kalau kita belajar gereja GPDI ada 1921. Dan tahun ini genap GPDI berusia 100 tahun. Dan di bawahnya GPDI lah semua cabang-cabang gereja karismatik. Kalau kita belajar kenapa kemudian gereja-gereja banyak sinodenya pecah-pecah? Jawabannya sederhana Bapak kasih Tuhan. Karena merasa dirinya penting. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, jemaat GPDI Kabar Sukacita. Jangan ada kesombongan di antara kita. Jangan ada. Oleh karena itu,
Semua kita di sini penting. Amin. Tapi jangan merasa sok penting. Amin. Paham apa yang saya maksud? Semua Bapak Ibu berharga di mata Tuhan. Amin. Tapi jangan ada yang sok penting. Enggak penting. Amin. Si Deme bilang, Kesia, kau tak penting. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan dalam nama Kristus, ketika kita merasa penting, maka ketika kita merasa penting, rasa penting itu akan menuntut penghormatan dari orang lain, menuntut penghormatan kepada orang lain. Dan ketika kita gila hormat, sebenarnya kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan, sebab kemuliaan hanya milik Tuhan, hanya milik Tuhan. Ini sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat GPDK bersukacita, meski kita kecil, meski kita tidak dipandang, meski GPDK bersukacita ini tidak dihitung tapan tengah ini, tapi jadilah jemaat yang tidak merasa penting. Amin. Amin. Dan itu akan kelihatan ketika kita makan sama-sama. Kalau kita merasa tidak penting, maka kita akan mementingkan orang lain. Ya? Unang parjolo. Udah duluan, lebih banyak lagi nasibnya. Sampai subuh dilompat halak nias. Di Gunung Sitoli ada namanya Umbu Batu. Dan anak-anak muda di sana sebelum merantau katanya harus melatih dirinya dulu lompat batu itu baru bisa keluar dari Pulau Nias. Benar? Benar Ibu? Benar begitu? Nah, mungkin bukan dari Nias Selatan Ibu ya. Di Nias Selatan begitu katanya. Umbu Batu. Jadi orang kita di sana kalau mau merantau, anak-anak muda itu harus lompat batu dulu, latihan. Jadi kalau tidak bisa lompat batu, nggak bisa merantau, katanya. Karena aku pernah ke Nias, kutanya itu sama Om Padre Kiong, GPDI yang ada di Nias Selatan, Teluk Dalam. Ini duluan makan, nasinya tinggi, sampai nggak bisa dilompat orang. Udah gitu membungkus lagi, aduh kelewat. Yang lain nggak ada makan. Karena kau merasa penting. Oleh dirimu sudah penting. Yang lain tidak penting. Yang penting aku makan, yang lain tidak perlu makan. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, perpecahan terjadi ketika kita merasa diri kita lebih penting dari orang lain. Dan kesombongan itu, amin. Sombong itu. Jangan pikir kalau agak sedikit naik wajah baru sombong, enggak. Bukan ketika bukan, tapi waktu kita perlakukan orang lain lebih rendah dari kita, itu sombong. Itu sombong. Kapan itu terjadi? Saat kita mementingkan diri kita. Jangan merasa sok penting. Amin. Semua kita ini penting. Haleluya. Semua kita ini berharga. Tapi jangan sok penting. Amin. Amin. Ibigi dunai ngarap dulu. Oh, lalu tahu Paulus Ibigi. Karena nggak pas ke pendengaran, pura-pura tak didengar. Kita semua penting, amin? Amin? Tapi jangan sok penting. Jangan sok penting. Unang ada hati kita anggo soalan niya. Jadi semangat ko. Kemudian Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus, kapan roh kesombongan ada? Saat kapan kita katakan sombong? Ayat 8. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, baik bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus.
Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Ayat 8 ini bilang, ayat 8 ini begini. Kau jadi raja, kau jadi bos tanpa kami. Yang bilang ini siapa? Kalau kita baca seterusnya, misalnya kalau kita baca ayat seterusnya, di situ kita akan temui bahwa Paulus bilang begini, di dalam Kristus akulah yang menjadi bapamu. Artinya Paulus mengklaim bahwa Bapak rohani dari jemaat di Korintus adalah Paulus. Tapi ayat ini bilang begini, kau lemah, kau kaya, kau mulia, kau kuat, tanpa kami kau jadi raja. Pertanyaannya, adakah anak tanpa bapak? Ada anak tanpa bapak? Ada orang dodak dia anak seorang bapaknya? Yang tidak mengakui anaknya banyak, yang tidak mengakui bapaknya banyak. Tapi tidak ada satu manusia pun di dunia ini kecuali Yesus yang tidak ada bapaknya. Nggak ada. Ada bapaknya. Ada namanya cuma dua. Ada bapak. Namanya sudah ada dua atau sudah ada. Tapi ada bapak. Mungkin kalau ada bapak. Tapi Paulus bilang, kau telah kaya, kau telah mulia, kau telah kuat, kau telah raja tanpa kami. Saya mau terjemahkan dalam bahasa yang kita mengerti. Kesombongan adalah orang yang kaya, adalah orang yang lupa asalnya. Bahasa mereka kaya lupa diri. Jemaat GPD Kabar Sukacita yang dikasihi Tuhan, jangan menjadi sombong, amin. Tetap pijak tanah, amin. Jangan terbang. Ngerti maksud? Lupa diri, jangan terbang. Ingat, masih ada bumi. Kita masih menginjak bumi, amin. Jangan kacang lupa kulit, haleluya. Haleluya. Alamak orang kita ada marga sinaga deh. Karena kaya kita nggak marga sinaga lagi, nggak kenal aku kau, nggak kenal. Aku sinaga lo, bapak udah dari kampung, bapak udah dari mana? Nggak kenal aku story ya. Masih di bumi kamu, masih di bumi. Jangan lupa dari mana kita berasal. Jangan lupa dari mana kita berasal. Saya berdoa supaya semua jemaat GPD Sukacita diberkati Tuhan. Amin. Amin. Saya berdoa supaya semua jemaat GPD Kabar Sukacita ini semuanya kaya-kaya. Amin. Amin. Aku berdoa semua kita jemaat GPD Kabar Sukacita ini, apapun yang dikerjakannya, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Amin. Tapi jangan lupa daratan. Haleluya. Haleluya. Kalau diberkati jangan lupa bayar perpuluhan. Ada yang doa amin. HP hupaimah. Kalau diberkati jangan lupa bayar perpuluhan. Mami Bunga, Ibu Rey, itu yang bilang. Yang lain dia. Aku berdoa diberkatilah jemaat ini. Jangan lupa doa amin. Ando dipanggil di perpuluhan narwana. Jangan menjadi lapar, kacang lupa kulitnya, amin. Jangan menjadi kacang lupa kulitnya. Jangan lupa daratan. Jangan lupa dari mana kita berasal. Sebab kesombongan terjadi ketika kita merasa lebih hebat dari orang lain. Bahkan dari guru kita sendiri, kita merasa lebih hebat. Kalau mau terbang, terbanglah, amin. Tapi jangan rendahkan yang di bawah. Karena kau terbang dari bawah.
sukses-sukseslah. Jadilah orang yang diberkati Tuhan. Jadilah orang yang sukses. Tapi jangan lupa dari mana kau berasal. Jangan lupa. Amin. Jangan lupa dari mana kita berasal. Saya suka unggahan-unggahan orang di sosial media. Dia buat gambar kacang. Lalu kemudian dia kacang dari apa? Ada kulit kacang di sini, ada isi kacang di sini. Lalu kulit kacang bilang, "Hai bro, siapa kau?" Katanya ke kulit kacang. Dia lupa dia berasal dari kulit kacang. Toge tidak akan pernah ada kalau nggak ada kulit kacangnya. Bapak Ibu jemaat IPDK bersukacita dan kasih Tuhan. Biar kita kecil, tapi tetap kita bersyukur bahwa kita ada karena Tuhan. Amin. Amin. Kita ada karena Tuhan. Amin. Haleluya. Ku ada sebab anugerah. Una mamarit jauh teh, jelek suaraku. Nanti teriak-teriak. Lebih baik emang pendeta diam daripada nyanyi. Kemudian yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Jangan menganggap diri penting. Amin. Jangan menganggap diri penting. Semua kita ini penting. Haleluya. Haleluya. Semua kita ini penting. Tapi jangan merasa diri sok penting. Kau tak penting, kata si Dene. Menggelitik hatiku, tapi benar Bapak Ibu. Yang kedua, jangan lupa daratan. Amin. Jangan lupa dari mana kita berasal. Lanjut Bapak Ibu kasih Tuhan, ayat 9. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan, terus ayat 11, sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dan segala sesuatu, sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus, yang telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Turutilah teladanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dalam nama Kristus. Saya pernah dengar falsafah orang Batak begini. Naoto sosi ajaran, namalo sosi perguruan. Saya pernah dengar falsafah itu. Yado di bagianmu pasai. Naoto dan si ajaran, namalo dan si perguruan. Sok tahu, padahal tidak tahu. Bahasa Kenya, pamalo-malo. Saya pernah saya cerita di sini. Saya pernah datang ke seorang bapak, umurnya 67 tahun. Rencana mau menuju sama dia. Baru mulai dengan pernyataan diri. Tuhan itu baik bapak. Apa dikatakan sama? Unang pamalo-malo. Mulai dari Kristen. Nuai umur orang 70 tahun. Udah 70 tahun dari Kristen. Ujung orang Cina. Sok pintar. Dia memang duluan makan garam dari, bahkan mungkin lebih banyak garam dimakannya. Itu sebabnya dia lebih besar melotot matanya daripada aku, karena lebih banyak garam dimakannya.
Bolang pamerengan nasa pamerengaku. Alau godang sira di anda. HP na sirao do. Selama hidup kita terus belajar, amin. Amin. Selama hidup kita terus belajar. Jangan lupa siapa guru kita. Haleluya. Haleluya. Ada yang masih ingat nama kepala sekolah SD-nya di sini? Ada? Di tamu dope kepala sekolah ruang ibu kepala sekolah ruang SD ruang mana yang tadi? Ini kacamata yang di ini. Nama kepala sekolahku waktu SMP namanya Hanafi. Nama kepala sekolahku waktu SMA Lil Hia. Nama kepala sekolahku waktu di sekolah ada tetap namanya Sumaiku, JP Sumaiku, John Victor Sumaiku. Nama rektorku di STT dulu namanya Dr. Elim, Pendeta Elim Simamora. Karena aku dua sekolah teologi aku, yang satu namanya Haposan Siregar, dua-dua nggak tamat. Masih semester 6 sampai sekarang, nggak selesai-selesai. Tapi semua aku kenal. Tapi banyak orang sudah lupa. Siapa kau? Satu kali aku ke Brastagi, ketemu satu angkatanku. Aku ingat sekali dia, rupanya dia nggak ingat sekali sama aku. Dia tersimpan sekali di memoriku, tapi aku tidak ada sama sekali di memori. Bro, aku bilang, siapa ya? Ramsiur aku bro, Ramsiur. Seberang asramamu itu. Siapa itu Ramsiur? Katanya. Capek aku menjelaskan. Ujungnya dengan malu, dengan rasa malu tertunduk, aku pergi. Ternyata aku tahu gerejanya sudah besar dan dia sudah punya mobil. Puji Tuhan lah dia punya mobil. Aku turut senang. Walau nggak dikasih numpang. Bapak Ibu Saudaraku, sepanjang hidup kita perlu terus belajar. Jangan rendahkan orang yang lebih tua dari kita. Jangan rendahkan orang yang lebih tua dari kita. Biar bagaimanapun dia tetap orang tua kita. Meski kelihatan bodoh, lebih bodoh dari kita, tapi dia tetap orang tua kita. Hormati itu, amin. Hormati itu. Jangan menjadi orang yang sok pintar, amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan ini, tapi saya mau simpulkan di ayat-ayat ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Pertama, Matius pasal yang 23 ayat 12. Pertama, Matius pasal 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saya suka kata-kata firman Tuhan ini. Tegas kata-katanya. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan. Amin. Jika kita sudah sampai kepada tahap kesombongan, hati-hati, satu hari Tuhan akan mempermalukanmu. Amin. 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 Kalau kita sudah merasa diri kita lebih, satu hari nanti Tuhan akan mempermalukan. Saya suka kata-kata Ahok ketika dia mengakhiri persidangannya. Dia bilang begini, tetapi aku bilang sama kita, sama sekalian sini, siapapun yang menjolimi aku, satu hari nanti Tuhan akan mempermalukannya satu persatu. Waktu menjawab itu. Dan benar yang dikatakan oleh firman Tuhan, siapa saja yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Amin. Akan direndahkan. Bapak Ibu, kalau Tuhan kasih kita 5, syukurilah yang 5 itu. Amin.
Jangan bilang ke orang lain, kau tidak ada apa-apanya, kau tak penting, aku dapat ini. Jangan. Siapa yang meninggikan diri akan terendahkan. Samkan itu. Simpan itu dalam hati. Jangan memegahkan diri. Amin. Kalau kita cantik hari ini, janganlah jelek-jelekkan orang lain. Amin. Lihatlah hidungku yang mancung ini, tengoklah hidungmu yang pesek itu. Udah pesek, masuk lagi ke dalam kali pun. Jangan ya. Mancung kita anugerah Tuhan. Amin. Pesek dia anugerah Tuhan juga. Jangan merasa sok cantik. Amin. Yang cantik teriak amin. Kemudian Bapak kasih Tuhan, Markus pasal yang Markus 1 ayat 7. Markus 1 ayat 7. Jadi Bapak Ibu jangan tinggikan diri, amin. Jangan tinggikan diri. Jangan seperti orang yang sombong itu ya. Berdua pun dia sombong. Dia bilang, Tuhan, mau lihat madiho, aidang sombong bayona. Berdua pun sombong. Tuhan terima kasih, tidak seperti orang ini. Udah berdua sombong. Itu dia malah orang yang naik. Kemana lah pergi dua itu? Markus 1 ayat 7. Inilah yang dikatakannya. Sesudah aku mendapat, ia yang berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini Yohanes yang bilang. Yohanes adalah merupakan nabi besar sebelum Yesus lahir. Dan sesudah Yesus lahir, Yohanes masih melayani di padang gurun berteriak-teriak tentang pertobatan. Dan Yohanes adalah yang dikenal dengan nabi besar yang memakan belalang dan madu hutan. Yohanes ketika dia dengar nama Yesus, murid-muridnya tanya, siapa yang lebih besar? Yohanes bilang, dia yang lebih besar yang akan lebih datang daripadaku. Membungkuk dan melepaskan tali kasut. Tahu kasut? Sepatu. Melepas tali sepatunya saja. Aku tidak layak. Apa yang kita dapat pelajari dari ini semua, Bapak kasih Tuhan? Latihlah diri kita untuk tetap rendah hati. Amin. Untuk tetap rendah hati. Amin. Semua yang Tuhan berikan ini anugerah. Haleluya. Semua yang ada dalam diri kita ini anugerah dan tidak patut disombongkan. Kenapa? Saya selalu ulang-ulang ini. Saat peti mati kita ditutup, semua berakhir. Punya emas 3 kilo pun tidak akan dibuat di peti mati kita itu. 3 kilo itu. Enggak usahkan 3 kilo. Satu emas saja enggak mungkin dibuat di peti mati kita itu. Sebab kalau dibuat, belum pulang orang-orang, masih 2 meter orang pergi, sudah dibongkar tukang gali kuburan. Peti mati kita itu, diambil emasnya. Saya pernah cerita kepada saudara dikasih Tuhan. Saya sekolah di Tanjung Pura. Di Tanjung Pura ada namanya Simpang Tekongan Besar. Simpang Tekongan Besar itu masuk ke kiri, ada namanya kuburan Cina. Satu kali Bapak Ibu kasih Tuhan, kami main-main ke situ. Ada orang baru meninggal. Tempat anak-anak sekolah main itu kuburan Cina itu. Ada orang baru meninggal di situ. Digali kuburannya. Sama tukang gali kuburan itu. Punya tanya, kenapa digali Om? Kami bilang, mau ngambil gigi emasnya. Rupanya ada gigi emas yang mati itu. Ini pedirofani. Giginya itu dirobak. Udah mati pun masih sengsara bayar itu. Giginya dirobak. Karena gigi emas. Jangan meninggikan diri, latih diri untuk tetap rendah hati. Amin. Amin. Semua karena anugerah. Haleluya. Semua karena anugerah. Karena itu mari latih diri kita untuk merendahkan diri. Dan terakhir, 1 Petrus 5 ayat 6.
Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Haleluya. Saya suka ayat ini. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Pada waktu Tuhan, Dia akan mengangkat kita. Amin. Promosi datangnya dari Tuhan. Haleluya. Sekarang kita akan jelang pemilihan pimpinan daerah kita. MD, majelis daerah kita. Sekarang orang berebut cari muka kepada calon-calon pemimpin supaya bisa didudukkan. Aku tetap duduk diam karena memang nggak ada potensiku ke situ. Yang kedua juga, aku tahu promosi datang dari Tuhan. Amin. Amin. Kalau disuruh pun aku pemimpin wilayah, tak terpimpin itu. Karena memimpin keluarga aku pun aku tak sanggup. Memimpin jemaat ini pun aku tak sanggup. Kasih karunia semua. Tapi tetap promosi datang dari Tuhan. Amin. Berapapun orang merendahkanmu, berapapun. Sebelah mata orang yang mau sekarang, disepelekan orang untuk sekarang. Kalau Tuhan waktunya mengangkat yang pasti mengangkat. Haleluya. 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 Semua keluargamu bilang mungkin, ini keluarga kami yang paling miskin, ini keluarga kami yang terbaik, ini keluarga kami yang paling jelek, ini keluarga kami yang paling hina, ini keluarga kami yang paling benar. Berapapun, bagaimanapun orang merendahkanmu, waktu Tuhan mempromosikan kita, Dia tetap angkat kita. Haleluya. Dia tetap angkat kita. Yang penting dari itu adalah tetap belajar rendah hati. Amin. Tetap belajar rendah hati. Tetap belajar rendah hati. Sebab kalau kita merendahkan hati, Tuhan yang angkat. Amin. Tahu Tuhan yang angkat? Tidak ada satupun yang dapat menurunkannya. Amin. Beribu tangan manusia menarikmu jatuh. Satu tangan Tuhan sangat cukup, lebih dari cukup untuk mengangkatmu. Amin. Waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik. Dia akan mempromosikan kita. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya.
mengasihi Tuhan. Ketika kita menganggap diri kita lebih daripada orang lain, kita sedang berada di zona kesombongan. Dan firman Tuhan katakan setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Akan direndahkan. Itu hukum yang sudah Tuhan tentukan. Itu satu patokan yang telah Tuhan buat. Siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, sebab Dia akan meninggikan kita pada waktunya. Tidak peduli seberapa banyak orang merendahkanmu Bapak Ibu. Mungkin orang memandangmu sebelah mata dan tidak menghargaimu sekalipun, tapi tetaplah rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, sebab saat waktu Tuhan Dia akan mengangkat kita. Haleluya. Waktu ini pergunakan dengan baik, karena waktu ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan pengabdian kita kepada Tuhan dengan merendahkan diri kepada-Nya. Sebab ketika waktu ini kita menggunakan untuk melayani Tuhan, saat Tuhan memanggil kita, itu saat Tuhan mempermuliakan kita. Kita nyanyi sekali lagi pujian ini, dan kita akan berdoa ke firman Tuhan yang akan kita dengar. Terima kasih, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Jadilah jemaat-Mu menjadi jemaat yang rendah hati. Haleluya. Jadilah jemaat-Mu yang selalu menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu tinggal atas kami, menyertai kami, dan terus melimpah kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, Roh Kudus terus berbicara di hati kami semua. Kami aminkan firman-Mu, kami aminkan berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan haleluya, amin.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada pimpin pujian. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Hanya ini terima kasih. Terima kasih kami kepadamu Tuhan Yesus Kristus melimpah, dikarenakan Tuhan telah memberkati kami sepanjang ibadah ini. Saat kami memuji Tuhan, saat kami menyembah Tuhan, saat kami mendengar firman-Mu, bahkan saat kami beri persembahan kami kepada Tuhan, biarlah semuanya itu menjadi ibadah kami yang sejati, yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab kami percaya saat Tuhan disenangkan adalah saat Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya di hidup kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Karenanya Tuhan, berkatilah kami semua jemaat GPD Kamar Sukacita ini sepanjang minggu ini Tuhan. Berkati kami dengan damai sejahtera-Mu, hidup rukun kami di dalam keluarga kami masing-masing, sehingga kami tidak kehilangan berkat. Diberkati kami dengan berkat kecukupan sepanjang minggu ini, tidak akan kekurangan kami Tuhan. Tuhan akan menyediakannya bagi kami. Dan kami percaya juga Tuhan, diberkati Tuhan kami dengan rezeki sepanjang minggu ini. Apapun yang kami kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kemanapun kami pergi
mencari rezeki, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung, sehingga terpelihara hidup kami Tuhan. Bahkan berkatilah kami juga Tuhan dengan berkat perlindungan. Jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari rancangan maut kecelakaan, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak diinginkan, terlebih jauhkan kami dari wabah virus corona. Darah-Mu menutup bungkus kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Berkatilah rangkaian ibadah kami sepanjang minggu ini. Rencana-rencana ibadah di gereja ini Engkau berkati Tuhan. Berkatilah rencana latihan-latihan juga, biar semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Damai sejahtera menyertai kami pulang ke rumah kami dengan tidak kurang satu apapun. Damai sejahtera tinggal di gereja ini. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Maka tengadahkanlah tanganmu Bapak Ibu sekalian. Kita pulang dengan membawa berkat. Haleluya. Tuhan kiranya menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan kiranya menyinarimu dengan wajahnya dan memberkatimu. Damai sejahtera dari Allah Bapa sumber segala berkat, kasih dan cinta dari Yesus Kristus Putranya, serta persekutuan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus, turun kiranya memberkatimu sekalian, sejak dari siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita jemaatnya yang percaya kepadanya menjadi mempelai surgawi. Terimalah berkat dan pulanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa